Shalom saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini, tepatnya tanggal 30 Desember, artinya satu hari lagi besok kita akan meninggalkan tahun 2020 dan lusa kita boleh berada di tahun 2021. Dengan sukacita besar saudaraku, mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di pagi ini. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun langkah kami agar kami boleh tiba di penghujung tahun dan boleh memasuki tahun yang baru tetap dalam kasih karunia Allah. Mengawali seluruh harapan keinginan kami ini Tuhan, kami kembali hendak menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah ini akan menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 3. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait Allah. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Kok bisa putuskan tadi Andrew ya? Saya baca sampai ayat 4. Bisa kamu putus ya? Aku langsung masuk tema ya. Oke. Jemaat Tuhan yang diberkati, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Kekudusan adalah syarat penting ya. Saya mengingat satu lagu yang juga sering saya nyanyikan, lagunya demikian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudaraku, syair lagu ini senada dengan apa yang dituliskan di tema khotbah kita, bahwa kekudusan adalah syarat penting ya. Artinya hidup kudus merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah ya. Kata penting di sini menunjuk kepada Allah. Syarat penting bagi Allah adalah hidup kudus ya. Ya, hidup kudus di sini saudaraku tentu kita sangat pahami, jauh dari iri, dengki, dendam,
persaingan, ingin melakukan persaingan secara jahat, menyakiti orang dengan fitnah, mencuri, merampas, dan masih banyak lagi, ya. Artinya bagaimana hal-hal yang demikian itu tidak ada pada kita, supaya kita mendapatkan perhatian sosok yang terpenting itu tadi, yaitu Allah. Dan saya sangat yakin ketika ditanyakan kepada kita apakah kita ingin diperhatikan oleh Tuhan, pasti kita akan menjawabnya mau. Karena perhatian dari Allah itulah berkat buat kita, itulah sorga buat kita, ya. Jadi saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai tata hati kita, kita tata pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, hidup kita, betul-betul kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Di sisa waktu yang sedikit, tinggal besok 31 lalu kita masuk di tahun yang baru. Bagaimana betul-betul masa yang sedikit ini mendewasakan kita secara iman, ya, supaya kehidupan spiritualitas kita di tahun 2021 betul-betul menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Allah, karena kita mampu hidup dengan iman di sana, ya. Maka tentunya dalam situasi itu kita akan terus mengalami kemurahan sayang Tuhan, karena tidak ada orang yang beriman tidak dicintai Tuhan. Kalaupun kemudian dalam ketaatannya kepada Allah atau dalam menunjukkan imannya kepada Allah, mungkin dia gagal, mungkin dia sakit dan seterusnya, itu bukan kutuk saudaraku, ya. Jadi jangan disesali, orang yang tidak pernah pergi gereja hidupnya lebih baik daripada orang yang rajin ke gereja, ya. Jangan kita berkata seperti itu, ya. Kita berkata orang yang suka menfitnah hidupnya hanya mencela dan seterusnya, tapi seakan-akan dia terus bertambah hartanya dan seterusnya. Tapi orang yang mengalah, yang sabar, hidupnya kok merana, menderita dan seterusnya. Jangan kita berkata begitu saudaraku, karena apa yang dialami orang-orang yang jahat ini itu sementara, hanya sementara karena dia ada di dunia. Tapi pernahkah kita memikirkan apa yang akan kita alami di kehidupan kita selamanya sesudah di dunia, ya? Dunia ini sesaat saudaraku, makanya dikatakan dia fana bukan baka. Pikirkan kehidupan kebakaan kita, kehidupan kita sesudah di dunia, ya. Ya seperti pepatah berkata, bersusah sudah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan pikirkan senangnya dulu, lari dari Tuhan. Kadang-kala kalau orang Manado bilang seperti layang-layang, ya, diulur terus, diondo-ondo, kasih biar. Layang-layang itu kalau semakin tinggi saudaraku, angin semakin kencang menghantamnya, akan lebih mudah putus daripada tidak tinggi, ya. Jadi jangan bangga kita bisa sampai ketinggian, ya. Kedatipun kita tidak memiliki Tuhan, jangan kita bangga. Jangan kita contoh juga orang yang demikian, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan cari kebahagiaannya di dunia ini, jangan saudaraku, ya. Tapi mari kita mencari kebahagiaan kita sesudah di dunia ini, yaitu di akhirat, ya. Karena di sana hanya ada surga dengan neraka, ya. Neraka itu derita kita, surga itu kebahagiaan kita, ya. Saya pikir jelas kalau kita melihat cerita tentang Lazarus dengan orang kaya dalam Injil Lukas, ya. Dikatakan di sana Lazarus yang miskin hidupnya sangat menderita, ya, bahkan makanannya itu makanan yang jatuh dari meja si kaya, ya, sisa-sisa yang ada di atas meja itu yang dia makan dan seterusnya, ya. Tapi sementara orang yang memiliki makanan yang luar biasa enak, ya, diceritakan dalam kitab Injil Lukas itu bahwa dia ada di neraka dan Lazarus ada di sorga, duduk di pangkuan Abraham, bapa leluhur orang percaya. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai prepare pikiran kita, hati kita, jiwa kita, hidup kita untuk memasuki 2021. Bahwa saya mau melangkah dengan belajar dari pengalaman 2020, saya mau melangkah betul-betul bersama dengan Tuhan, supaya dalam kekudusan bersama dengan Tuhan saya mencapai apa yang saya inginkan, ya. Tuhan akan selalu berpihak kepada kita saudaraku. Saya sangat yakin kita pun menyadari bahwa kita ini bukan sosok yang sempurna. Tidak ada manusia yang perfect dalam hidup ini. Tapi mati dalam kondisi itu, jangan kita tinggalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memperlengkapi kita. Minta kepada Dia, minta petunjuk kepada Dia. Dia akan memberikan petunjuk sehingga kita tidak akan kehilangan arah hidup kita. Kita tidak akan kehilangan kendali hidup kita. Kita tetap dituntun, kita tetap diarahkan, kita terus dibekali oleh Dia. Ya, jadi Tuhan itu jawaban bagi kita untuk bisa mendapatkan
apa yang kita inginkan, saudaraku. Ya. Semakin jauh kita melangkah meninggalkan Tuhan, ya, Tuhan semakin tidak mau berpihak kepada kita, saudaraku. Ya. Firman Tuhan katakan, temuilah Tuhan sepanjang ia masih mau ditemui. Artinya ada masa di mana Tuhan sudah tidak mau ditemui. Ya, jadi hari ini sebelum kita tutup tahun dan sebelum kita buka tahun baru, Tuhan masih mau ditemui. Kita bersyukur untuk ini Tuhan, saudaraku. Karena itu mari kita bawa hati kita di penghujung tahun besok, dan kita bawa hati kita di awal tahun lusa, betul-betul dengan iman dalam Kristus. Maka kita akan dimampukan untuk hidup kudus, karena Kristus sendiri adalah kudus adanya. Selamat berjuang dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat memasuki tahun baru, saudaraku. Bersama dengan Tuhan kita akan selalu mengalami ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, dan juga keberhasilan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun ini kami disadarkan oleh firman-Mu betapa pentingnya Engkau Tuhan. Dan untuk mencapai Engkau kami harus tahu apa yang Kau inginkan, yaitu melayani Engkau, bersaksi untuk-Mu, dan bersedia ada dalam persekutuan-Mu. Tolong kami agar kami bisa melakukan semuanya, karena kami rindu untuk selalu diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, hari ini, besok, dan seterusnya, agar kami layak ada di penghujung tahun dan ada di tahun yang baru, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.